What's up, cowok? Masih bersama Orkakao, channel alur cerita kebanggaan saya sendiri. Dan kita akan melanjutkan kisah petualangan Lo Feng yang masih bertujuan untuk menjadi yang terkuat di muka bumi sebelum dia melangkah maju ke alam semesta. Sebelum memulai pembahasannya, sedikit ulasan balik dulu ke episode sebelumnya ya. Lo Feng kini sudah menjadi seorang inspektur jenderal di dalam aula bela diri Jixian, dan sekarang ia sudah mempunyai jabatan yang sangat penting di sana. Namun dengan jabatan tersebut, Lo Feng juga mesti mengemban beberapa tanggung jawab yang lebih berat pula. Sementara itu Liao dan Venina yang ditangkap untuk dibawa ke suatu tempat tanpa diduga-duga melakukan pemberontakan di dalam pesawat. Keduanya pun membantai semua prajurit dan bahkan dua orang dewa perang dari Higher Alliance yang padahal dulunya sekutu mereka sendiri. Meskipun berhasil melarikan diri, tapi pada akhirnya langkah mereka harus terhentikan di Bandara Pharos, di mana keduanya dihadapkan dengan sosok yang digadang-gadang sebagai master mental spiritual nomor 1 di bumi. Dan Liao bersama istrinya langsung dibawa ke markas pusat aula bela diri Jixian agar tidak bisa kabur lagi setelahnya. Dan persidangan keduanya pun akan dituntaskan di kemudian hari. Hingga akhirnya tibalah hari diselenggarakannya persidangan. Lo Feng bersama dengan Pak Inspektur Zhu juga baru saja tiba di markas global atau markas pusat aula bela diri Jixian untuk melakukan pembelaan diri. Sedangkan jalannya sesi persidangan sendiri berlangsung di ruangan Mahkamah Agung, tempat di mana para pejuang-pejuang yang terjerat kasus berat akan dijatuhi hukuman yang setimpal tergantung dengan seberapa parah tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh pejuang itu sendiri. Ruangan tersebut pun kini telah dipenuhi oleh banyak para pejuang dan para pengacara dari kubu Lo Feng maupun Liao yang nantinya akan mencoba melakukan banding dari setiap bukti-bukti yang kedua kubu sudah persiapkan. Tak lama berselang dari arah pintu masuk utama, Lo Feng dan Pak Zhu masuk ke dalam ruangan. Di sini Pak Zhu mengatakan apabila persidangan tersebut berhasil dimenangkan oleh Lo Feng sehingga Liao dan istrinya dinyatakan bersalah dan kemungkinan besar bisa dijatuhi hukuman mati, maka prosesi eksekusi mereka nantinya akan disiarkan secara live dan bisa disaksikan melalui layar aula bela diri Jixian. Pak Zhu sendiri juga di sini bertugas sebagai pejabat eksekutif yang nantinya akan mengawal Liao dan Venina menuju ke lokasi eksekusinya di hutan belantara, dan ia akan mewakili aula bela diri Jixian. Dia juga akan ditemani oleh seseorang dari aula bela diri Leidian, yaitu Inspektur Lei Meng. Ya, Lei Meng adalah pejuang yang pernah berkolaborasi bersama Lo Feng pada saat ketika terjadinya invasi monster gelombang pertama di wilayah perairan Chansun sebelumnya. Setelah kejadian tersebut, Pak Lei Meng menyadari adanya kesenjangan kekuatan yang cukup jauh di antara Lo Feng dan juga dirinya. Oleh karena itulah, Pak Lei Meng berusaha untuk terus mengejar ketertinggalannya, dan sekarang ia sudah menerobos ke tingkatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi nampaknya itu masih belum cukup untuk bisa melampaui MC kita, cok. Lei Meng pun memuji Lo Feng yang terus-menerus mengalami perkembangan yang amat signifikan. Itu sangat hebat menurutnya. Ah, bapak ini terlalu berlebihan, jawab sang MC. Dari arah lain, Pak Tuan Hai bersama dengan Pak Yeshite juga sempat membicarakan Lo Feng yang meskipun saat ini hanya berada di level puncak dewa perang, tapi Lo Feng mampu mengendalikan 16 pisau terbang dengan kekuatan mentalnya. Menurut Tian Hai, jika Lo Feng bisa melakukan terobosan ke tingkat Star Traveler, maka sudah pasti kekuatannya bisa menjadi tak terbayangkan. Sementara itu Lo Feng yang sedang digosipin nampaknya menyadari hal tersebut, dan kemudian Pak Zhu pun memperkenalkan kalau dua orang yang sedang menggosipinya adalah tetua keempat istana dewa perang, yaitu Yeshite, dan di sebelahnya adalah Pak Tuan Hai, orang yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki kursi 5 tetua utama di dalam istana dewa perang. Pak tua tersebut juga memiliki hubungan yang erat dengan Liao, makanya bisa dikatakan secara tidak langsung sekarang Lo Feng sudah membuat masalah dengannya. Pak Zhu memberikan saran untuk kedepannya Lo Feng tidak usah memprovokasi pria tua tersebut. Dan kemudian persidangan pun akan segera dimulai. Lo Feng langsung duduk di bangku saksi korban yang sudah disediakan. Diikuti dengan munculnya dua orang pelaku utama, yaitu Liao dan Venina yang turut memasuki ruangan dengan tangan dan juga kaki yang masih terborgol. Di sini fokus Liao sempat tertuju ke arah Lo Feng dan keduanya saling bertatapan secara intens dari arah kejauhan. Venina sendiri menyeratkan wajah penuh harap ke arah Pak Tua Yan Hai. Ia seakan-akan berharap agar si Pak Tua bisa melakukan sedikit pembelaan kepadanya. Dan akankah Pak Tua tersebut membantunya? Kita tengok saja nanti.
Sampai akhirnya persidangan pun secara resmi dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian utara atau disingkat menjadi WIBO. Proses persidangan pun terus berlanjut di mana kedua belah kubu saling mengeluarkan argumen mereka masing-masing. Setelah Loving menunjukkan bukti rekaman CCTV yang menunjukkan apabila terdapat keterkaitan Liao dan Fenina di dalamnya, keduanya pun sama sekali tidak bisa mengelak dan membuat posisi mereka kian tersudutkan. Dan di saat hakim berniat untuk mengetuk palu untuk menjatuhi hukuman kepada terdakwa yang sudah tidak bisa bersaksi, Patua Yanhai pun mengangkat tangannya dan menghentikan Pak Hakim karena Patua tersebut di sini berniat untuk melakukan pembelaan setelah ia mendapatkan pesan yang berbunyi saksi palsu yang ia sewa hampir tiba di lokasi persidangan. Jadi intinya Yanhai sudah menyewa seorang saksi palsu yang kemungkinan besar bisa memutarbalikkan situasi di dalam persidangan tersebut dan dia akan tiba sebentar lagi. Fenina pun tersenyum melihat Yanhai yang ternyata sudah mempersiapkan cara lain untuk membantunya. Namun tiba-tiba saja sebelum bisa melakukan pembelaan, Pak Tua Yanhai terkaget-kaget menyaksikan kemunculan dua orang terkuat Istana Dewa Perang yaitu Hong. Penghakiman yang melibatkan Dewa Perang tingkat tinggi itu sangat penting dan demi memastikan keadilan dan ketidakberpihakan, Hong dan Lei Shen datang untuk mendengar keputusan akhir sambil Hong melirik ke arah Yanhai. Hal itu menunjukkan apabila dirinya sudah mengetahui rencana yang akan diperbuat oleh Yanhai. Dan benar saja, saksi palsu yang telah disewa oleh si Patua nyatanya sudah diringkus di tengah-tengah jalan oleh para prajurit yang diutus oleh Hong. Jadi si Patua sudah tidak bisa melakukan pembelaannya dan dia langsung duduk manis setelahnya. Sekarang Liao hanya bisa pasrah dengan kondisi yang menyudutkannya. Sementara itu Loving yang baru saja pertama kali melihat Lei Shen merasakan pancaran aura yang sangat kuat dari biksu botak tersebut. Sosok yang memimpin aula bela diri Lei Dian dan juga praktisi terkuat kedua di dunia setelah Hong. Dan dari semua bukti-bukti yang ada, sampailah pada kesimpulan akhirnya fakta bahwasannya terdakwa Liao dan Fenina sengaja membunuh para prajurit dan mengusik keluarga pejuang itu sudah melanggar undang-undang di dalam Istana Dewa Perang. Kejahatan tersebut ditambah dengan mengancam keamanan masyarakat membuat sang hakim menjatuhkan hukuman wafat dan akan langsung dieksekusi. Keputusan tersebut sudah tidak bisa diganggu-gugat karena ketuk palu sudah dilakukan. Itu kabar buruk bagi Liao dan Fenina. Tapi itu kabar yang baik bagi Loving karena pada akhirnya selesai juga masalah dengan Liao. Dan setelahnya keduanya pun langsung dibawa ke tempat eksekusi. Untuk prosesi tersebut juga diturunkan dua orang inspektur dari aula bela diri. Ini menjadi kasus yang jarang terjadi dan membuktikan bahwa pihak Mahkamah Agung sangat waspada terhadap kedua kriminal tersebut. Dari sorot mata tajam yang ditunjukkan Fenina, Pak Yishite menyadari bahwa wanita tersebut masih belum menyerah. Kini Liao dan Fenina sedang menuju ke tempat eksekusi yang telah ditentukan. Lokasinya sendiri di dekat daerah benteng perbatasan di sekitar hutan belantara. Dan di dalam perjalanannya nampak keduanya tidak melakukan pergerakan yang terlihat mencurigakan. Namun kedua inspektur terus memantau mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga akhirnya mereka pun tiba di lokasi yang ditentukan. Nampak terlihat pula para prajurit bersenjata yang akan melakukan pengamanan bila terjadi kejadian di luar dugaan. Lei Meng pun mengatakan, kedua terdakwa ini takkan bisa memberontak di bawah pengawasan kedua inspektur seperti Pak Zhu dan dirinya, kecuali sang terdakwa bisa menerobos ke tingkatan pejuang Star Traveler. Tapi itu takkan mungkin, ungkapnya. Liao dan Fenina akan dieksekusi tepat di depan sebuah pilar yang nampak terlihat seperti sebuah altar, dan di sini pula keduanya disuruh untuk mengungkapkan kata-kata terakhirnya. Tapi keduanya malah adu jigong. Setelah selesai beradu jigong, langit-langit yang sebelumnya cerah nampak mulai berubah menjadi mendung. Ini adalah momen-momen klise yang kerap terjadi sebelum munculnya sebuah bencana. Di sini Fenina mulai melakukan pergerakan aneh dan dia berdiri di depan Liao. Itu membuat para eksekutor memasang sikap waspada. Dan tiba-tiba saja Liao mencengkeram erat kepala istrinya, di mana Fenina mengatakan agar Liao harus membalaskan dendam.
Tentunya kedua inspektur menyadari apa yang kedua pasangan tersebut lakukan adalah hal yang mengerikan bila itu terus dibiarkan. Para pasukan bersenjata yang melepaskan rentetan tembakan secara bersamaan sama sekali tidak menimbulkan damage kepada Liao dan Venina yang tertutupi oleh barir bercahaya. Di saat itu pula Venina melepaskan jarum kalajengkingnya, di mana serangan cepat tersebut langsung mengewafatkan seluruh prajurit bersenjata. Di dalam barir yang menyeliputinya, Venina pun terus merasakan sakit yang luar biasa. Energi wanita tersebut nyatanya terus diserap oleh Liao yang semakin lama semakin merasakan kekuatan bergejolak di dalam tubuhnya. Ya, disinilah Venina harus wafat di tangan suaminya sendiri. Sementara itu di tempat lain, para praktisi yang menyaksikan prosesi eksekusi secara live malah dibuat tercengang oleh aksi Liao dan istrinya. Dan dikatakanlah oleh Yanhai bahwasannya para terdakwa sedang menggunakan teknik terlarang pengorbanan darah, di mana seseorang harus menggunakan darah dari orang terdekatnya untuk menghancurkan larangan dengan kutukan, dan kemudian dia harus menyerap semua vitalitas orang terkasih yang dijadikan tumbal demi mendorong batasan dan naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Itu sangat mengerikan. Tapi Yanhai tidak mengatakan kalau sebenarnya teknik tersebut adalah pemberiannya sebelumnya. Liao sendiri padahal tidak ingin menggunakan teknik terlarang tersebut, akan tetapi Venina lah yang mengajukan dirinya sebagai tumbal, sebab hanya inilah cara satu-satunya untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Lao Feng. Liao pun terus-menerus memeluk istrinya yang sudah semakin lemah dengan tubuhnya yang semakin lama semakin hilang dan memudar. Apa yang ditakutkan oleh Lei Meng sebelumnya benar-benar terjadi, di mana Liao kini sekarang telah menerobos ke tingkatan pejuang Star Traveler, dan tentunya kedua inspektur yang masih di tingkat Dewa Perang ini takkan mungkin mampu menghentikannya. Pada umumnya seseorang yang telah melampaui tingkatan Dewa Perang akan mendapatkan kemampuan khusus yang berbeda-beda. Dalam kasus ini, Liao mendapatkan sebuah kemampuan cahaya di mana dirinya bisa memanipulasi cahaya ke dalam berbagai bentuk seperti pedang cahaya ataupun tembakan cahaya, serta pergerakan yang sangat cepat bagaikan cahaya. Dan setelah membuat para inspektur kewalahan, Liao pun langsung meluncur terbang untuk melarikan diri. Melihat hal tersebut, Pak Zhu pun tidak tinggal diam dan berniat untuk mengejar Liao dengan menggunakan shuttle-nya. Namun tanpa diduga-duga, shuttle tersebut telah ditanamkan sebuah bom, hingga terjadilah ledakan yang menggelegar, di mana Pak Zhu harus merelakan Liao yang kabur. Para pejuang yang menyaksikan kejadian tersebut secara live terlihat sangat kaget. Tentunya langkah yang diambil Liao sama sekali tidak terprediksi oleh pihak manapun. Akan tetapi Hong yang menyaksikan aksi pemberontakan tersebut tidak tinggal diam begitu saja. Ia pun lantas menurunkan Vladimir dan juga Yao Rao untuk pergi mengejar Liao dengan pesawat jet tempur pribadi milik Hong. Karena kecepatan cahaya yang Liao miliki bukanlah kaleng-kaleng, Hong juga menyampaikan kepada mereka untuk bekerja sama menghabisi Liao yang sudah menggila. Sedangkan di dalam peta yang menunjukkan titik koordinat keberadaan Liao, nampak terlihat satu sosok lain yang sedang menuju ke tempat eksekusi. Dan dari beberapa pejuang yang berada di sana, Hong tidak melihat satu sosok pejuang yang sangat penting baginya. Siapakah dia? Dan tanpa kita sadari, sosok tersebut adalah Lao Feng yang langsung bergerak dengan inisiatifnya setelah melihat kelakuan Liao yang dirasa sangat janggal. Dan kini Lao Feng telah tiba di tempat eksekusi dan dirinya menemui Pak Zhu dan Lei Meng yang masih hidup. Akan tetapi dia tidak menemukan satupun prajurit bersenjata yang masih bernafas. Bajingan, ungkap Lao Feng yang sangat murka dan berniat untuk langsung pergi mengejar Liao.
Namun sebelum ia pergi, Pak Zhu pun menghentikannya. Sebab dengan kekuatannya saat ini, Lao Feng dirasa takkan mampu menghentikan Liao yang telah bertambah kuat secara signifikan. Tapi meskipun itu benar adanya, Lao Feng takkan mengurungkan niatnya karena segala yang terjadi di sini dimulai darinya. Dan semua ini dia jugalah yang harus mengakhirinya. Dengan tekad sekeras itu, Pak Zhu pun tidak bisa menghentikan Lao Feng. Dan kemudian tanpa basa-basi, sang MC pun langsung meluncur dengan kecepatan batas maksimal ke arah Liao yang keberadaannya terdeteksi di daerah sekitaran barat laut. Sementara itu Vladimir dan Yao Rao yang juga tengah mengejar Liao melihat Lao Feng yang meluncur dengan kecepatan bet ke arah yang sama. Keduanya pun langsung meningkatkan kecepatannya agar Lao Feng tidak sampai dan bertarung dengan Liao terlebih dahulu. Kita beralih ke sisi Liao. Setelah menerobos ke tingkat Star Traveler, Liao merasakan kecepatan dan serangannya telah meningkat beberapa kali lipat daripada sebelumnya, dan dia pun terus meluncur dengan cepat di udara. Akan tetapi dari arah belakang, Lao Feng akhirnya bisa menyusulnya dan kemudian keduanya pun bertatapan secara langsung. Di sini Liao sangat marah dan menyatakan apabila kematian istri dan anaknya itu semua disebabkan oleh Lao Feng. Tapi Lao Feng menjawab anak Liao itu tewas karena kesombongannya sendiri, sedangkan istrinya itu tewas di tangannya sendiri. Setelah melakukan provokasi, emosi Liao pun semakin bertambah hingga akhirnya perbaku hantaman pun tidak dapat terelakkan. Setelah saling membenturkan kekuatan masing-masing, Liao kini juga telah bisa membaca arah jalur terbang serangan pisau terbang Lao Feng, sehingga arah pertarungan semakin didominasi oleh Liao. Lao Feng pun terus terombang-ambing oleh rentetan serangan Liao, di mana pertarungan yang nampak berat sebelah ini membuat para praktisi yang menonton secara live bergeming tanpa suara. Setelah terkena tebasan menghilang, kondisi Lao Feng pun semakin dibuat tidak menguntungkan. Dia juga mengalami luka dalam. Sementara itu Liao pergi terbang ke atas awan dan nampak terlihat bola api panas yang diciptakan oleh Liao untuk membakar vitalitasnya sendiri. Vladimir pun langsung menyadari sesuatu yang tidak baik-baik saja. Dan itulah pertarungan perbaku hantaman yang sangat mengenangkan. Tapi nggak nyangka sih kalau bakalan banyak scene-scene yang diubah drastis dari cerita aslinya. Kayak tewasnya Venina yang mestinya dipenggal, sama battle kentang Lao Feng Liao yang agak nanggung dan dibuat lama gitu. Jadi, Soplier lanjut nggak sih kalau banyak scene-scene yang diubah kayak gini? Teman-teman jawab ya di kolom komentar biar bisa saya pertimbangkan.